Bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional pada rapat paripurna penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. Sidang Dewan yang terhormat, pada saat ini kita dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak, perang tarif perdagangan, konflik geopolitik yang masih tinggi, dan dinamika global lainnya yang ikut berdampak pada kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya. Merespon hal-hal tersebut, maka dibutuhkan kebijakan negara yang tepat dapat mengintervensi situasi sehingga dapat menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat. Kita pahami bersama bahwa kita memiliki sejumlah tantangan dalam pembangunan nasional. Semua inisiatif dalam menyelesaikan tantangan pembangunan nasional pada akhirnya dibatasi oleh kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan program prioritas dan kerja-kerja yang terencana, terukur, dan terkoordinasi. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan-kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. DPR RI dalam fungsi legislasi akan terus melanjutkan pembahasan terhadap 8 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Dalam membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Komitmen ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk didengar, right to be heard, hak untuk mendapatkan penjelasan, right to be explained, dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered, and proses pembentukan undang-undang. Meaningful participation merupakan sarana komunikasi antara pembentuk undang-undang dan rakyat, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI memiliki fungsi anggaran telah mengawal pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 serta mencermati pembahasan awal arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2026. Realisasi anggaran triwulan pertama tahun 2025 masih menunjukkan konsolidasi fiskal di internal pemerintah. Pelaksanaan efisiensi APBN tahun 2025 agar disertai dengan kinerja yang baik dan transparansi pengelolaannya. Setiap rupiah yang digunakan dalam APBN atau yang dihemat adalah uang rakyat yang dititip kelolakan untuk membangun kehidupan rakyat yang sejahtera. Pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2026 dengan tema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Tema ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dan substansial sehingga Indonesia memiliki kemampuan dan kekuatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan kekuatan ekonomi nasional. Tema tersebut juga sangat relevan dengan tatanan global yang semakin kompleks dan tidak pasti. Dinamika global saat ini semakin menuntut kita untuk tidak dapat bergantung sepenuhnya dengan mekanisme pasar global. Kita harus membangun kekuatan dalam negeri. DPR RI akan terus mencermati agar APBN tahun anggaran 2026 dirancang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tekanan global sekaligus mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam pembangunan nasional. Pada sidang paripurna hari ini, DPR RI telah menerima ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2024 dan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024.
Untuk itu, pada masa persidangan selanjutnya, alat kelengkapan Dewan dapat segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, antara lain 1. Insiden pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut. 2. Percepatan pengangkatan P3K tahun 2025. 3. Lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK termaksud di industri media dan televisi. 4. Berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. 5. Pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional. 6. Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 7. Pembenahan tata kelola sektor migas dan hilirisasi berbagai komoditas pertambangan. 8. Rencana pengadaan vaksin TBC M72. 9. Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kasus keracunan pangan di 10 provinsi. 10. Rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah. 11. Dampak media sosial terhadap perilaku anak. Dan terakhir 12. Penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap perkara narkoba. Pada masa persidangan ini, DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 orang atlet sepak bola. Selain itu, DPR RI juga telah membentuk tim pengawas pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, tim pengawas terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia, dan tim pengawas terhadap penanggulangan bencana. Pemerintah harus dapat merespon dengan efektif setiap permasalahan yang dihadapi rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya. Sidang Dewan yang terhormat, pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025, DPR RI alhamdulillah telah sukses menyelenggarakan konferensi ke-19 Parlemen Negara Oki atau the 9th session of the PUIK Conference di Gedung Parlemen DPR RI. Sebagai tuan rumah, Ketua DPR RI telah menerima tugas sebagai Presiden PUIK sampai dengan diselenggarakannya konferensi PUIK ke-20 di Azerbaijan. Dan ini baru pertama kali Ketua DPR perempuan yang menjadi Ketua Parlemen Negara-Negara Oki. Selain pada kegiatan multilateral, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari negara-negara seperti Kazakhstan, Jepang, Kamboja, dan Republik Rakyat Tiongkok. Kegiatan pertemuan dengan para duta besar antara lain menerima kunjungan duta besar untuk Indonesia dari negara Rumania, Argentina, Ceko, Aljazair, Rwanda, Iran, Turki, Kolombia, Rusia, serta Bahrain. Selain itu, kunjungan delegasi Indonesia juga dilakukan ke negara-negara seperti Rumania dan Argentina. Sidang Dewan yang terhormat, atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang telah bekerja dengan bergotong royong untuk mewujudkan harapan rakyat. Rakyat menaruh harapan yang besar atas kerja-kerja konstitusional DPR RI. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2025, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 3 tahun sidang 2024-25. Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Merdeka!